Lu kalau dikit-dikit ngeluh nggak usah jadi guru, kocak. Baru kali ini ya, gue dengar ada tradisi bagi-bagi THR ke guru dari murid. Apalah. Setahu gue ya, jadi guru itu nggak pernah diajarkan punya mental pengemis. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak dihujat. Biasanya kalau video-video seperti ini nanti langsung hujatannya keluar, tidak mau menerima kenyataan. Negara tetangga pendidikannya itu semakin maju. Bahkan kita tertinggal jauh. Ini malah guru yang ada di Indonesia buat hal yang sangat memalukan bagi saya. Dan ini juga menjadi kritikan buat pemerintah ya, dan juga buat Menteri Pendidikan yang ada di Indonesia. Harusnya pendidikan sekolah rendah atau sekolah dasar, murid-murid dididik hal yang benar-benar sangat penting untuk masa depan nantinya. Tapi kali ini justru di saat mau hari raya Idul Fitri, malah murid-murid disuruh membawa barang-barangan hari raya untuk diserahkan ke gurunya. Ini aturan apa ini? Masa iya guru harus meminta kepada muridnya barang-barang raya? Harusnya guru itu memberikan contoh. Siapa murid-murid yang gak mampu, mari kita kumpul duit untuk membelikan barang-barang raya, dikasihkan murid-murid yang gak mampu. Ataupun murid-murid diajak mengumpulkan barang-barang raya untuk dibagikan kepada orang-orang yang kurang mampu, untuk mendidik mereka punya jiwa kepedulian, jiwa sosial, bukan malah gurunya yang meminta-minta kepada muridnya. Ini memang agak lain ya kadang-kadang di negara kita ini. Apakah di negara tetangga kita ada hal semacam ini? Coba untuk sahabat-sahabatku yang saat ini tinggal di negara tetangga, yang tinggal di Malaysia, tulis di kolom komentar. Ataupun yang tinggal di Brunei, di Singapura, coba tulis di kolom komentar. Ada nggak guru meminta barang-barang raya dari muridnya? Aduh, ini benar-benar sangat memalukan pasti. Dan tentunya buat pemerintah harusnya juga melihat ini, kasus seperti ini. Kalau perlu, guru-guru yang ada di Indonesia itu dikasih uang raya atau THR, supaya tidak ada hal yang terjadi seperti ini. Ini sangat memalukan loh. Pendidikan dasar itu sangat penting. Guru-guru yang mendidik anak-anak kecil itu ibaratnya adalah pondasi mereka untuk dibawa ke masa depan. Kalau sejak kecilnya diajarin kayak gini-gini, meminta, terus bagaimana nanti ke depannya? Ini jelas sangat terbalik. Harusnya yang besar memberi kepada yang kecil, bukan yang kecil memberi kepada yang besar. Dan mari kita simak berikut penjelasan dari seorang guru yang ada di Indonesia. Apakah semuanya setuju? Dan mudah-mudahan pesan ini juga didengar oleh seluruh guru-guru yang ada di Indonesia. Saya yakin mungkin ini tidak semuanya menyeluruh ada di Indonesia, tapi hal seperti ini juga perlu dipertanggungjawabkan supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Bagi-bagi THR ke wali kelas. Mohon maaf nih Bapak Ibu, saya kan baru berpengalaman jadi guru kurang lebih 3 tahun. Selama saya menjadi guru, hal yang sering saya temui ketika anak-anak memberikan gift kepada gurunya, yaitu di saat hari guru atau di saat gurunya ulang tahun. Dan itu udah menjadi hal yang lumrah atau udah biasa bagi guru-guru setiap kelas mendapatkan hadiah tersebut. Dan di saat 2 hari yang saya sebutkan tadi, ketika anak memberikan hadiah,
itu masih ada pro dan kontranya. Ada permasalahannya bagi orang lain yang melihat ketika anak-anak memberikan hadiah kepada gurunya. Dan sekarang bermunculan di FYP TikTok saya, guru-guru merekam anaknya yang memberikan THR kepada gurunya dalam bentuk gula, sirup, atau kue, dan semacamnya. Ada juga yang ngasih HP. Pertanyaan saya, sejak kapan Mental ada tradisi peminta-minta. seperti itu? Itu nggak make sense sekali ya Bapak Ibu. Masa di saat hari lebaran guru yang menerima THR? Konsep THR ini di hari lebaran ini, yang kecil mendapatkan dari yang besar. Bukan yang Betul, besar Mas. mendapat dari yang kecil. Oke deh, di saat saya melihat komentar di TikTok pembelaan dari Bapak Ibu guru itu, ini bukan kemauan saya, itu dari orang tuanya. Oh, nggak mungkin. Inisiatif dari Nggak orang mungkin tua kalau murid nggak- atau dari kalau murid. nggak ada arahan Apa dari guru, salahnya nggak ditolak, mungkin. Bapak Ibu? Nggak mungkin dong di satu hari ini aja wali murid merencanakan untuk memberikan THR ke Bapak Ibu, ya kan? Dan mungkin sudah direncanakan di hari-hari sebelumnya. Betul, Mas. Betul. Yang seharusnya itu Bapak Ibu bisa menolak kegiatan wali murid seperti itu. Jadi ini menurut saya tidak ada pembelaan ya di saat Ibu mendapatkan THR dari anak-anak. Tidak ada pembelaan sedikit pun. Dan jika memang bukan inisiatif dari Bapak Ibu guru, lantas kenapa sudah terletak sebuah kardus di depan meja untuk Betul, menampung Mas. THR dari anak-anak? Nah, itu dia. Malu, Jadi mungkin malu. Bapak Ibu di luar sana yang masih merencanakan bikin konten seperti itu, Dikontenin mohon pula. dipikirkan terlebih dahulu. Masuk akal nggak hal seperti Nggak masuk akal, Mas. Seharusnya yang gede memberi ke yang kecil. Betul. Baiklah, dari sekian komentar yang saya lihat di video saya sebelumnya, itu kebanyakan yang ngerespon wali murid. Mereka menjelaskan tentang keikhlasannya memberikan hadiah THR kepada guru anak-anaknya. Oke, sebenarnya itu tidak menjadi permasalahan. Saya tegaskan sekali lagi, itu bukan menjadi suatu permasalahan. Betul, Mas. Ya, itu haknya Bapak Ibu dong, ngasih hadiah atau THR kepada guru. Sebuah apresiasi lah pokoknya gitu. Yang jadi permasalahannya di sini, apakah tindakan gurunya sudah benar? Saya bukannya sok mengajarkan gitu. Betul, Mas. Cuma itu logika aja gitu. Kalau memang Bapak Ibu guru enggan menolak pemberian atau THR wali murid yang disalurkan kepada anaknya, ya kenapa harus dibikin konten dengan judul THR dikasih murid? Itu dia, Mas. Aku Guru pun geram, dikasih Mas. THR sama murid. Lu nggak malu? Ya udah, kalau nggak nolak, kalau nggak mau nolak, wali murid bisa Bapak Ibu hubungi kan, biar nanti kalau mau ngasih hadiah, mau ngasih THR, ya udah di rumah aja. Ngapain di sekolah? Ya itu baru betul. Dikontenin lagi. Di saat anak ngasih hadiah pas hari guru atau ulang tahun guru aja, itu masih banyak pro dan kontranya. Dan masih ada juga yang nggak senang kalau kita nerima hadiah dari wali murid, dari siswa. Padahal itu di harinya besar kita atau di hari pentingnya kita. Jadi kalau soal THR ya udah bisa diselesaikan atau bisa bersilaturahmi ke rumah masing-masing. Ya sepertinya lebih bagus ya kalau wali murid dan anaknya pergi bersilaturahmi ke rumah gurunya. Karena kita bisa juga menenggang siswa atau wali murid yang ekonominya kurang. Lalu gimana anak yang ekonominya kurang mau nggak mau harus ikut juga dong. Jadi kurang etis juga kalau beneran mau ngasih THR tapi kasihnya di sekolah. Pantas nggak? Ya pantas, Mas. Ada di sebuah pantas. postingan guru, dia bilang kalau itu inisiatif dari anak. Yakin Nggak mungkin, anak SD nggak berinisiatif ngasih THR ke Nggak orang yang mungkin. lebih besar? Seharusnya dia loh yang mendapatkan THR. Itu gue lupa postingan siapa tadi, pokoknya ada inisiatif anak. Ada juga inisiatif dari guru sendiri meminta THR kepada anak-anaknya yang berupa barang atau segala macam. Mikir. Dan ada juga sekolah yang mengeluarkan edaran anak harus membayar ini, membayar itu untuk kegiatan selesai lebaran alias THR untuk sekolah. Kalau yang ini saya nggak berani ikutan karena itu di luar logika. Bye.
Ya dihujat Lu kalau lah. dikit-dikit ngeluh nggak usah jadi guru, kocak. Masa guru minta Baru kali ini ya, THR? gue dengar ada tradisi bagi-bagi THR ke guru dari murid. Apalah. Setahu gue ya, jadi guru itu nggak pernah diajarkan punya mental pengemis. Jadi seolah-olah di video lu, yang dikasih sama muridnya mie instan seharga 3.000, terus dihujat. Pertanyaannya, yakin mie instan? Sejauh yang gue lihat, nggak ada ya. Jadi tolonglah, keluh kesah lu sebagai guru itu nggak usah lu umbar-umbar. Cukup, nih, dalam ini. Jadi kalau lu umbar-umbar, susah lu kelihatan. Dan anak murid jadi sasarannya. Jadi nantinya kebiasaan ngarepin ini, ngarepin itu dari anak-anak. Ya walaupun kata lu tadi cuma 3.000, ingat ya, sesuatu yang besar itu berawal dari yang kecil. Betul mas. Surat terbuka untuk seluruh guru yang ada di Indonesia dan para pihak yang ada di sekolah. Tolong banget ya. Tolong banget jangan pernah menerima barang pemberian apapun dari orang tua murid ataupun dari muridnya langsung. Ini demi menjaga nama baik kalian sebagai seorang guru. Sip mas. Sekarang kan lagi ngetren banget ya tentang THR untuk wali kelas. Kalian tahu kan? Kalian tahu nggak, di dalam tren tersebut banyak banget guru yang mendapatkan komentar kurang bagus dari netizen. Walaupun tren ini bukan arahan dari guru dan memang guru tidak meminta, tapi kalian harus tetap tegas menolaknya. Aku nggak percaya dan kalau tegaskan gurunya nggak kepada meminta. orang tua murid, jangan kebiasaan punya ide-ide sendiri membuat acara-acara apapun di sekolah. Murid ada yang mampu, ada yang kurang mampu gitu loh. Walaupun ada yang bilang, yang gak mampu gak dipaksa ikut-ikutan kok, gak bisa. Murid itu punya perasaan. Ketika temennya ikut, dia gak ikut, nanti dia malu. Akhirnya memaksakan diri untuk ikut gitu loh acara tersebut. Kalau tren ini udah muncul sekali, itu bisa jadi kebiasaan tren untuk tahun selanjutnya gitu loh. Jadi tolong jaga nama baik kalian sebagai seorang guru ya. Karena gue respect banget sama guru. Oke? Terus buat para orang tua murid, jangan sok-sokan bikin-bikin ide atau apapun, acara apapun di sekolah ya. Ikutin aturan sekolah aja. Alhamdulillahirabbil alamin, ternyata masih ada guru Indonesia yang turut prihatin hal yang memalukan. Guru meminta muridnya untuk membawa barang-barang keperluan di hari raya. Ini sungguh sangat memalukan iya, dan menjadi pro kontra antara guru-guru yang ada di Indonesia. Ada yang setuju, ada yang tidak. Tentunya saya rasa pasti banyak yang tidak setuju. Saya sampai tak habis pikir. Kalau menurut pendapat saya, ini bukan ide dari wali murid ya. Saya rasa ini ide dari gurunya yang menyuruh anak-anak muridnya untuk membawa barang-barang keperluan di hari raya. Ini pesan buat guru yang ada di seluruh Indonesia. Janganlah menjadi mental pengemis untuk mengajarkan anak-anak murid yang masih kanak-kanak. Yang harusnya dimana kita mengajarkan kepedulian terhadap orang yang kurang mampu. Untuk diajarkan mereka, bukan kalian justru meminta-minta kepada murid barang di hari raya. Ini sesuatu yang sangat memalukan ya. Kalaupun ada acara seperti itu, kalaupun mungkin di beberapa sekolah membuat acara seperti itu, ya nggak perlu dikontenin, ya kan? Sudah disiapkan kotak kardus, terus gurunya menunggu di depan kotak kardus tersebut, ada yang memvideo seolah-olah, ada juga yang merasa bangga ya sampai joget-joget gurunya. Ini keterlaluan ini. Di negara tetangga, pendidikannya sudah semakin maju. Kita tertinggal jauh. Tapi di Indonesia, pendidikannya, di mana pendidikan dasar ini sangat penting, justru malah diajarkan hal-hal yang sangat memalukan. Ini memalukan loh kalau bagi saya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini, buat para guru-guru yang seperti itu berbenah, dan mudah-mudahan pihak daripada pemerintah juga menegur keras hal seperti ini, jangan dibiarkan. Cukup sekian, semoga video ini juga bisa menjadikan pengajaran untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.